Oke, saya Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Meliana, absen 06 dari kelas 10 IPA 1. Di sini, saya akan membacakan 5 surah dengan artinya serta isi kandungannya. Pertama, surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang perbuatan prasangka buruk. Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah Islamiyah. 4. Surat Al-Isra ayat 32 tentang menghindarkan diri dari perbuatan zina. Surah An-Nur ayat 2 menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 72 dengan artinya serta kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazi awaw wa nasharu ulaika ba'dukum awliya'u ba'd. Wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid-dini fa'alaikumun nasaru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan muhajirin. Mereka itu satu sama lain yang melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Isi kandungan ayat. Surat Al-Anfal ayat 72 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kaum muslimin menjadi 4 golongan, yaitu kaum muhajirin pertama sebelum terjadi perang Badar sampai perdamaian Hudaybiyah, kaum Ansar di Madinah yang memberikan tempat kepada Nabi Muhammad SAW, serta kaum muslimin muhajirin Mekah, kaum muslimin yang belum melakukan hijrah, kaum mukmin yang melakukan hijrah sesudah perdamaian Hudaybiyah. Saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12 dengan artinya serta kandungan ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Isi kandungan ayat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan perintah untuk menjauhi prasangka buruk. Prasangka buruk dapat menjadi salah satu penyebab keretakan dalam pertemanan, lingkungan keluarga, sosial, dan agama. Berprasangka buruk terhadap orang lain adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar, karena hal tersebut hanya didasari dugaan semata. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik. Ketiga, saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Isi kandungan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berkaitan dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, tolong-menolong, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang memiliki ketakwaan kepadanya, dalam arti selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mendamaikan saudara yang bertikai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian bercerai-berai agar umat Islam menjadi kuat. Jangan pula kalian berbantah-bantah yang menyebabkan akan kehilangan kekuatan besar yang ada pada diri kaum muslimin. Surat Al-Hujurat ayat 10 memerintahkan agar selalu hidup dengan rukun, damai, dan hidup saling berdampingan dalam persaudaraan. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang yang beriman saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, bahkan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan terasa panas atau demam. Surah Al-Isra ayat 32 tentang menghindarkan diri dari perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sawa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Isi kandungan ayat memiliki arti larangan agar seseorang tidak mendekati perbuatan zina. Kandungan ayat lafal la taqrabu memiliki arti larangan agar seseorang tidak mendekati perbuatan zina, apalagi melakukannya. Oleh karena itu, umat Islam diharuskan dapat surah An-Nur ayat 2 tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perempuan pertama kali merupakan suatu isyarat agar mereka berhati-hati dalam menghadapi lawan jenis dan memperingatkan perempuan agar tidak bersedia ketika diajak berduaan. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang belum menikah, keduanya harus didera sebanyak 100 kali dera. Pelaksanaan hukuman perlu dilandasi dengan adanya bukti-bukti nyata dan saksi. Tanpa adanya bukti-bukti nyata dan saksi terpercaya, maka keduanya sulit untuk diproses secara hukum. Tidak boleh ada pilih kasih atau perbedaan dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina, meskipun pelakunya adalah keluarga atau teman. Perasaan kasihan dan kasih sayang yang berlebihan tidak boleh menghentikan pelaksanaan hukum bagi pezina. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.